selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Lima tenaga kesehatan di distrik Amuma, Kabupaten Yaukimo, dianiaya kelompok kriminal bersenjata. Kejaksaan Negeri Jayapura mengembalikan 10 mobil dinas dari pegawai yang pensiun. 3.600 bilik suara logistik pemilu 2024 tiba di gudang KPU Merauke. Kelompok kriminal bersenjata menyerang 5 orang tenaga Kementerian Kesehatan yang sedang bertugas di Puskesmas Amuma, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Kelima tenaga kesehatan sedang ditugaskan membantu masyarakat di lokasi yang terkena bencana longsor. Kelima tenaga kesehatan tersebut adalah Ferdinandus Suen, Andrianus Harapan, Sandi Ransa, Dr. Danur Wiur, dan Angganita Mandoen. Salah satu korban, Angganita, mengatakan KKB sempat mengumpulkan mereka di lapangan terbang sebelum dianiaya. Bantuan yang ini, yang masuk ini tidak terkoordinir juga di sana. Di sana mereka punya ada, tapi yang antar dari sini ke pemerintah ke sana tidak ada penjelasan sama mereka. Itu yang mereka marah. Kemarin yang mereka serang itu mereka sempat ngomong. Tapi di sini tidak ada penapatan. Masih bantuan ini buat apa? Jadi bantuan itu bikin mereka kemarin. Apa yang mereka sampaikan mengambil tidak ada penjelasan. Dari masyarakat juga tidak ada kelaparan, tuh Pak? Tidak ada, mereka tidak kelaparan. Kekurangan makan. Mereka punya kekurangan karena sibuk yang beberapa makan. Dan kalau sakit pun yang mereka alami itu karena ispa, kedinginan. Kedinginan itu saja yang bikin mereka sakit karena mereka sibuk dengan kelapa, terus dengan suhu yang seperti itu. Mereka kelelahan, itu yang buat. Jadi bukan karena makanan, Bupati Yaukimo Didimus Yahuli langsung ke lokasi kejadian di distrik Amuma dan mengevakuasi kelima nakes di distrik Dekai untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Kita sudah mendarat, sudah lihat juga keadaan masyarakat di sana, pada umumnya baik, penganiayaan yang terjadi dan sebagainya, itu juga nanti akan dibicarakan kemudian, tapi pada prinsipnya saya sudah pergi lihat sendiri dan secara batin saya puas. Mereka orang hebat, begitu. Kita ini orang pedalaman tahu mana kebun baru, mana kebun sedang panen, mana kebun yang sedang simpan rumputnya itu supaya pada waktu berikut mereka potong baru ini ubinya isi besar. Jadi sebenarnya sudah normal di sana keadaan. Orang semua datang dari puskesmas lari ke saya, tidak ada orang yang sakit. Tidak ada orang yang jalan ini. Dan ekspresi orang pedalaman, orang kampung, ya seperti mereka adanya begitu. Tidak ada yang berbeda. Dari situ saya punya kesimpulan bahwa Amuma baik-baik saja. 1 dari 5 tenaga kesehatan menderita patah tulang rusuk, sedangkan sisanya mengalami luka cukup berat. Bupati kembali menegaskan tidak ada bencana kelaparan hingga menimbulkan kematian di distrik Amuma. Sebaliknya, 22 orang tewas karena sakit. Hendra melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Kejaksaan Negeri Jayapura menyerahkan 10 mobil dinas senilai 4 miliar rupiah. Penyerahan aset pemerintah Kabupaten Mambramo-Raya ini upaya kejaksaan memulihkan aset negara dari orang tidak bertanggung jawab. Kejaksaan menyita kendaraan tersebut dari tangan aparatur sipil negara yang sudah pensiun dan mantan pejabat daerah. Penyitaan 10 kendaraan ini dilakukan kejaksaan setelah mendapatkan surat kuasa dari Pemkab Mambramo-Raya. Melalui pengacara negara melakukan berbagai upaya, termasuk dalamnya menghubungi para pihak berdasarkan data yang diterima tadi, siapa penguasa terakhirnya, siapa yang kuasa terakhirnya. Kami melakukan pemanggilan, melakukan pertemuan, sehingga pada hari ini kami telah berhasil memperoleh 10 unit kendaraan dan kami serahkan ke pemerintah Kabupaten Mambramo-Raya.
Kalau dinominalkan lebih kurang sekitar 4 miliar. Daerah ya, kita dapatkan ada di daerah Sentani, ada juga di daerah Blok 9, ada Jayapura sini, ada di Biak, ada di Polimak. Jadi tidak di satu daerah ya, di berbagai macam daerah kita dapatkan. Kami hanya mendapatkan informasi yang terakhir yang kuasai si A. Atas informasi tersebut kami lakukan penelusuran, macam-macam perintangannya, telepon tidak diangkat, segala macam. Pada umumnya memang yang menguasai ini adalah pensiunan ASN yang memang pada saat menjabat memiliki menguasai mobil dinasnya. Tapi ini semua akhirnya bisa diserahkan secara sukarela tanpa ada proses hukum, Pak ya? Ya, secara sukarela setelah kita beritahu bahwa kalau dibawa seperti ini akan terjadi konsekuensi hukum. Menurut catatan Pemkab Mambramo-Raya, masih banyak barang atau kendaraan yang hingga kini berada di tangan orang tidak berhak. Ini ada 9 mobil, dan kemarin ada 7 unit. Jadi 9 ini sudah dilakukan penarikan oleh kejaksaan atas kerjasama kita sehingga aset-aset yang masih bertebaran di luarnya bisa ditarik. Karena ini masih milik pemerintah, bukan milik pribadi. Kita harus tarik. Mungkin masih ada lagi di luar, nanti kita usahakan untuk menarik kembali. Setelah ini juga bisa membantu pegawai di kabupaten supaya bisa lebih kerja lebih semangat. Masih sedikit, mobil masih sedikit. Tidak sampai puluhan ya. Ini berarti didapat dari mayoritas dari mantan pejabat begitu, Pak ya? Ya, pejabat, pertama pejabat pensiun. Pengembalian aset milik Pemkab Mambramo-Raya ini yang kedua kali. Sebelumnya tahun 2022, Pemkab Mambramo juga berhasil menarik kembali 7 unit kendaraan roda 4 dari tangan orang yang tidak berhak. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus demam berdarah merebak di Merauke. Dalam bulan Oktober tercatat ada 2 orang yang terdeteksi terjangkit demam berdarah. Kasus demam berdarah menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Merauke karena dikhawatirkan bisa merebak luas. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Nevil Muskita menyayangkan keterlambatan laporan kasus DBD dari salah satu fasilitas kesehatan di Merauke. Seharusnya kasus ini bisa dicegah dan cepat ditangani. Kalau DBD sampai saat ini memang ada informasi 1-2 kasus di Vaskes ya. Cuma yang sering kita alami adalah keterlambatan laporan dari Vaskes ke kami ya. Karena keterlambatan ini membuat respon kita jadi lambat ya. Misalnya ketika ada kasus kemudian sudah diperiksa dengan laboratorium dan sudah dipastikan bahwa itu DBD, segera lapor supaya kita lakukan tugas kita biasanya lakukan dengan Vaskes bersama-sama lakukan penyelidikan epidemiologi dan untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, misalnya apakah perlu di fogging dan atau tidak. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga waspada terhadap demam berdarah, kemudian rajin membersihkan tempat tinggal dan menguras, menutup, ataupun mendaur ulang barang yang tidak terpakai karena bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, penyebar virus demam berdarah. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, penyakit cacar monyet terdeteksi sudah menjangkit sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akan terus memantau perkembangan dan akan menerapkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan. Salah satunya meminta seluruh fasilitas kesehatan dan dokter spesialis meningkatkan kewaspadaan dini. Kepala Dinas juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dengan pelaporan data setiap hari walaupun tidak ada kasus. Kalau kita lihat gejala pada umumnya itu hampir sama juga dengan gejala-gejala penyakit tropis ya. Demam, kemudian ada kemerahan, kemudian sakit pada tenggorokan. Jadi pada ini sehingga gejala itu tidak serta-merta, jangan sampai kami menyebutkan gejala terus kemudian ini orang menjadi khawatir. Yang paling spesifik adalah melakukan pemeriksaan, penegakan diagnosa laboratorium itu menjadi penting. Kemudian ini juga kan harus dalam pengawasan dokter spesialis tentunya. Sebenarnya karena mobilisasi penduduk sekarang itu meningkat, kemudian akhirnya juga masalah-masalah sosial termasuk masalah kesehatan.
kita melaksanakan perilaku hidup bersih sehat saja itu sudah bagus. Penyakit cacar monyet atau monkeypox merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus yang ditularkan binatang. Penyakit ini bisa menular dari daging yang dikonsumsi tidak matang, kontak langsung dengan penderita atau hewan yang terinfeksi, melalui hubungan seks, hingga menular melalui benda yang disentuh penderita. Setelah 21 hari, penyakit ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. 10 kepada Balai Besar POM di Jayapura. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Jayapura menanam 300 pohon bakau di kawasan Jembatan Yotefa, Kota Jayapura, Papua. Penanaman bakau ini merupakan program BPOM yang serentak berlangsung di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan menurunkan emisi karbon dioksida hingga ke titik nol. Kepala BPOM Jayapura Hermanto mengatakan gerakan serentak menanam mangrove selain mengurangi emisi karbon dioksida juga akan mendukung pengembangan ekowisata agar bisa meningkatkan perekonomian daerah. Kepedulian Badan POM ya terkait dengan lingkungan. Makanya penanaman mangrove, karena penanaman mangrove selain menyerap emisi karbon juga mencegah abrasi pantai, juga sebagai tempat untuk budidaya ya, berkembangnya biota laut, dan itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga tempat wisata. Jadi dengan bekerja sama dengan masyarakat, kami sangat berharap bersama-sama kita menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan penanaman mangrove. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa mangrove ini juga telah memberikan nilai tambah ekonomi, karena dari buah mangrove juga bisa dibuat sirup ya, ada yang buat nugget dengan hasil lautnya ya, dan yang lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan meningkatkan perekonomian dan masyarakat akan terus menjaga, karena itu kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan penerima Kalpataru Petronella Meroje berharap dengan penanaman mangrove ini akan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Saya bangga dan senang karena saya punya teman semakin banyak yang sama-sama dengan saya untuk melakukan penanaman mangrove ini. Inilah salah satu edukasi yang diberikan oleh Badan POM kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya Kota Jayapura, untuk bisa mereka juga sadar diri dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang malas tahu dengan kegiatan penanaman mangrove. Ketika penanaman ini dilakukan, mereka akan melihat dan menjadi satu pembelajaran penting untuk merubah budaya mereka yang kemarinnya tidak menanam, tetapi mulai hari ini mereka bisa menanam pohon apa saja yang ada di Papua, bukan hanya mangrove tetapi pohon-pohon, karena semua pohon yang ada ini akan memberikan kehidupan bagi mereka. Seperti diketahui, pohon mangrove sangat bermanfaat, menyerap emisi karbon dan mencegah abrasi pantai. Selain itu, tanaman ini juga bisa menjadi tempat wisata serta untuk membudidayakan biota laut sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.